Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha mastata'ta. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayangnya, terkhusus karunia kesehatan, kesempatan, taufik, pertolongannya beserta hidayah, yaitu petunjuknya, sehingga alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, pada subuh hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu, thalabul ilm. Semoga ilmu yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri, dan kita bersyukur ilmu tersebut nanti bisa bermanfaat juga kepada orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita, tetangga kita, dan sebagainya. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok uswah dan qudwah yang sangat kita cintai. Kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Dalam salah satu sabdanya, barang siapa yang bersolawat kepadaku hina yusbih ashran, 10 kali di waktu pagi, wa hina yumsi ashran, 10 kali di waktu sore. Berarti niku 10 pagi, 10 sore, 20 kali. Nabi mendiko orang-orang yang membaca sholawat tersebut akan menemukan kelak syafaatku di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Membedah dan menyingkap seluk-beluk hati itu adalah hal terpenting. Karena ada amalan fisik dan ada yang sifatnya amalan qalb, amalan hati. Kalau amalan fisik dalam ibadah, ya badan kita yang bergerak di dalam sholat itu amalan fisik. Dari tangan, bahkan seluruh badan kita membungkuk sampai sekian derajat, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dengan posisi dan sebagainya itu amalan fisik. Ada amalan hati. Amalan hati. Amalan hati ini adalah niat. Di antara rukun sholat itu adalah an-niyatu. Syarat sahnya sholat kita adalah berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah Bapak Ibu, bahwa anggota tubuh manusia yang paling mulia itu adalah hati. Dengan hati itu kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat puasa ya di dalam hati. Kalau yang diucapkan itu namanya lafaz. Kalau diucapkan tidak niat dalam hati, ya mboten sah. Nggih. Maka beramal kita dengan hati, dan sesungguhnya hati itulah yang duluan
berkontak, mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha mendekatkan diri taqarrub ilallah, ya, yakni pastinya dengan hati kita. Kita niat. Ya. Sebaliknya anggota badan yang lain hanyalah pengikut hati. Hanyalah pengikut hati atau pelayan bagi hati kita. Makanya kalau baik hati kita ini, baik seluruh anggota badan kita. Tapi kalau hati kita ini tidak bagus, buruk, maka susah kita untuk mengajak anggota badan yang lain untuk menjadi baik. Allahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ini kata Allah dalam surat Al-Anfal. Allah membatasi antara manusia dan hati. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa sesungguhnya amalan hati itu adalah hal terpenting. Karena hal itu penting, amalan tersebut penting, setan itu akan dengan optimal mengganggu manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, hati itu ibarat benteng dan musuhnya adalah syaitan. Setiap detik itu mengganggu, mencoba untuk meruntuhkan benteng kita. Maka kalau kita tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca Quran, tidak sholat, bentengnya rapuh. Makanya kata Nabi, ya, wa amuduha bis shalah. Bentengnya itu, tiangnya itu adalah sholat. Nah, sholat, zikir, baca Quran, niki benteng yang menguatkan hati. Ya. Dan setiap detik setan itu mengganggu, mencoba agar manusia itu terperosok ke jalan-jalan kemaksiatan. Dia membisikkan was-was. Ada juga, ya, yang membisikkan tentang hal-hal yang sifatnya mungkaroh jelas. Was-was tadi kan sudah wudu merasa batal, wudu lagi, nggak selesai Pak. Dia merasa ada yang belum sempurna, padahal semua syarat-syaratnya sudah dia lakukan, rukun-rukunnya sudah dia lakukan, tapi dia terus merasa ada yang salah, ulang lagi. Begitulah setan. Dalam ibadah saja kita dibisiki kewaswasan itu. Nah ini, makanya kata Nabi, agar kita tidak was-was, jalani rukun-rukunnya dan jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton, karena tergesa-gesa itu dari setan. Watta'anni minallahi ta'ala, dan ketenangan itu datang dari Allah. Makanya kalau dalam fikih itu, ya, Minhajus Salikin di sana membahas tentang bab sholat. Kalau kita terlambat sholat, jangan lari-lari. Tapi bukan juga jangan terlalu slow. Kata Nabi, alaikum bis sakinah, jalan yang tenang saja. Jalan yang tenang. Ini Nabi mendikung. Itu ada babnya. Karena kalau tergesa-gesa itu pasti ada saja yang nanti menjadi gangguan kita. Karena tergesa-gesa sekali lagi dari syaitan. Nah ini. Bisikan-bisikan itu banyak sekali. Min syarril waswasil khannas. Makanya dalam surah An-Nas itu. Dari kejahatan bisikan yang biasa bersembunyi. Atau minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan itu bisa datang dari setan yang berbentuk jin dan juga bisa dari setan yang berbentuk manusia. Kalau yang sifatnya jin, ini kan orang keton Pak, nggak kelihatan, ya bisikan. Kalau yang sifatnya manusia, ya kelihatan orangnya kan gitu. Bisikan-bisikan, ajakan-ajakannya kepada kemaksiatan, ini setan manusia. Gitu. Maka penting sekali untuk kita membahas
tentang seluk-beluk hati ini. Karena kalau kita tidak memahami dari mana pintu masuk syaitan dalam hati kita, dari mana dia keluar, dari mana lorong-lorongnya, maka kita akan selalu tergoda, terganggu oleh bujukan rayuan syaitan. Benteng ini milik kita, hati ini. Maka kita yang mengetahui ilmu tentangnya. Kita harus mengetahui ilmu tentangnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah mensarikan tentang macam-macam jenis dosa yang sangat rentan. Ini kaitannya dengan hati, Pak. Ya, ketahuilah bahwa manusia mempunyai akhlak, sifat-sifat yang banyak sekali, dan ya ini bisa sangat beragam sekali. Ya. Salah satunya, yang pertama kata beliau, sifat rububiyah. Nah, ini sifat rububiyah ini padahal milik Allah, Pak. Betul nggih? Makanya ada istilahnya sifat rububiyah Allah. Tapi kalau itu ada pada diri manusia, sifat rububiyah manusia, maka sifat rububiyah ini akan melahirkan satu, istikbar, al-kibr, kesombongan. Yang berhak sombong sinten Bapak Ibu? Allah. Kalau Allah sombongnya mboten napa-napa, berkuasa. Lah kula panjenengan sombong, tidak ada hak dan tidak ada kekuasaan sedikit pun pada diri manusia. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan usulul khataya ay usulul dzunub thalathun. Akar-akar kerusakan pada diri manusia itu ada 3. Al-kibr, kesombongan. Al-hirs, kerakusan. Ambisius terhadap dunia. Al-hasadu, dan dengki. Ini 3 hal yang merusak manusia. Maka kalau dalam bahasa kitab beliau yang lain, amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Loh bagaimana tidak? Ya, sombong itu sifat mutlaknya iblis, Pak. Yang namanya sombong itu. Ngerti? Yang namanya sombong itu orang yang berwatak angkuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Merasa superior dan senioritas di hadapan makhluk lainnya. Kalau jenengan buka historisitas bagaimana iblis itu dibuang dari surga oleh Allah karena kesombongan. Wahai iblis, sujud kamu kepada Adam. Apa kata iblis? Loh, aku ini diciptakan dari api, yang disujuti malah diciptakan dari tanah. Aku ini lebih senior, sing disujuti malah junior. Maka teori senioritas itu berasal dari iblis, Pak. Loh iya. Padahal malaikat saja semua bersujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Kalau kita mau rujuk komposisi penciptaan malaikat itu, ya lebih mulia daripada api. Karena malaikat berasal dari cahaya. Ini kalau kita mau banding-bandingkan. Tetapi karena ini perintah Allah, maka malaikat la ya'sun, tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Loh kadang-kadang kita kalau sudah pintar sedikit ngelunjak, Pak, sombong. Loh iya. Kalau sudah punya kekuasaan sedikit ngelunjak, Pak. Apa kita tidak belajar dari bagaimana histori Fir'aun? Fir'aun ini raja diraja di masa itu, Pak. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Menguasai dari dataran Afrika sampai ini. Luar biasa. Luas kekuasaannya. Bala tentaranya, tukang sihirnya. Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Ini kesombongan yang luar biasa. Dan tidak ada istilahnya orang yang sombong itu selamat, Pak. Pasti orang yang sombong itu tumbang dari kekuasaannya.
Itu. Maka Firaun saking dia sombong gitu nggih. Dia memiliki proyek strategis nasional di masa itu yang diberikan proyek ini kepada saskepnya, sekretaris kabinetnya namanya Haman. Haman. Apa kata Firaun? Man, kamu bikin proyek besar ini kira-kira berapa tahun? Nah, lah ini untuk apa wahai raja? Ini untuk bisa mengalahkan dan melihat Tuhannya Musa. Untuk bisa mengalahkan dan bisa melihat Tuhannya Musa. Proyek nasionalnya itu gedung pencakar langit, Pak, di masa itu. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya, nggak bisa, Pak. Nah begitulah kesombongannya Firaun. Karena kesombongannya tenggelam di dalam lautan. Ada juga yang sezaman dengan Nabi Musa, Qarun, yang tadinya orang yang sangat fakir miskin. Ketika Allah berikan kekayaan, dia malah kufur terhadap nikmat Allah. Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Ini istikbar, ini sombong, Pak. Jadi sombong itu sifat mutlak iblis yang menyengsarakan manusia, yang menjadi bumerang bagi manusia. Maka kalau ada sifat rububiyah manusia itu melahirkan kesombongan, itu sudah pasti. Pasti melahirkan kesombongan. Maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga yaitu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebiji zarrah, walau sebesar biji zarrah. Kecil sekali, Pak. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sombong itu bisa menjalar kepada penyakit-penyakit yang lain. Ini kalau dipelihara sombong itu bahaya. Kalau dalam perspektif Nabi itu lebih detail lagi. Tapi belum kita selesai dalam perspektif Imam Ibnu Qudamah. Sombong itu adalah merasa orang yang lebih hebat. Orang yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih pintar, lebih layak untuk dihormati hanya karena memiliki sedikit dunia. Kenapa saya katakan sedikit dunia, Pak? Karena nggak ada orang yang memiliki banyak dunia, Pak. Dibandingkan dengan nikmat Allah, apa yang hari ini kita miliki sedikit sekali, Pak. Wong sing paling sugih siapa? Qarun tenggelam, Pak. Dibandingkan juga harta Qarun dengan nikmat Allah yang lain, oh jauh, bukan bandingan. Luar biasa. Nabi mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Dalam deskripsi Nabi mengatakan sombong itu menolak kebenaran, batrul haq wa ghamtun nas. Ghamtun nas meremehkan manusia. Kita salah didatangi orang dengan baik, bil hikmah wal mau'izah, dinasehati, malah kita balik nyolot. Jenengan nasehatin saja diri sendiri, nggak usah ikut campur. Ini kesombongan kalau bahasanya Nabi, Pak. Karena tidak menerima kebenaran. Justru kalau ada orang yang menasehati kita dengan baik, dengan kasih sayang, orang itu adalah orang yang paling cinta kepada kita, Pak. Orang tersebut adalah orang yang paling berkasih sayang kepada kita. Karena nggak semua orang mau, Pak, untuk menasehati kita. Karena beresiko. Tapi kalau ada orang yang memberanikan diri untuk datang karena rasa cintanya, maka orang itu adalah orang yang paling berkasih sayang kepada kita. Bersyukur kepada Allah, Allah kirimkan orang tersebut untuk meluruskan jalan kita. Tapi kalau kita menolak, urus saja urusanmu sendiri. Ini adalah batarul haq, tidak menerima kebenaran. Maka itu adalah sebuah kesombongan. Wa ghamtun nas, apalagi dengan peremehan terhadap manusia. Meremehkan manusia. Hari ini banyak orang-orang yang kadang berteman karena status sosial, Pak. Karena melihat, oh level kita sama, cocoklah kita berkawan. Kalau levelnya beda, belum cocok, sabar dulu ya. Ini namanya ghamtun nas. Meremehkan manusia.
Nabi telah mencontohkan sahabat itu datang dari beragam kulit, warna kulit, beragam etnik. Itu sahabat, Pak. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq yang kulitnya putih, bahkan ada yang mengatakan seperti kuning langsat. Ada Bilal ibn Rabbah yang warna kulitnya hitam, sukunya juga berbeda dengan sahabat yang lain. Tetapi Nabi SAW menyatukan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini di dalam ketakwaan kepada Allah. Tasamuh, bertoleransi. Tafahum, saling memahami. Dan saling mencintai antara satu dan lainnya. Ini makna ukhuwah. Jadi tidak meremehkan manusia. Karena kalau sudah meremehkan berarti kesombongan. Mungkin kalau kita hari ini etnisnya sama, ininya sama, kulitnya sama, banyak kadang orang yang meremehkan kita dari status sosial, Pak. Oh, ini statusnya beda. Oh, pekerjaannya nggak cocok sama kita. Beda kelas. Hati-hati, Pak. Kesombongan. Fir'aun jatuh karena kesombongannya, Qarun tenggelam juga karena kesombongannya, dan raja-raja di masa lalu ya banyak yang terjatuh karena kesombongannya. Waliyazubillah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya selalu. Terus dari sifat rububiyah manusia ini menghasilkan juga apa? Menghasilkan kebanggaan diri. Ini kalau kita lanjut perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim tadi, usulul khotoya thalathun tadi, kan yang kedua al-hirs. Ya biar lebih komplit ya. Hirs itu artinya apa? Ambisius terhadap dunia. Orang yang ambisius terhadap dunia ini susah selamatnya. Susah fokusnya untuk akhirat. Wong Nabi Adam yang sudah jelas masuk surga saja, apa kata Ibnul Qayyim? Al-hirs wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Ambisius, terlalu rakus itulah yang membuat Nabi Adam terlempar dari surga, Pak. Kurang nopo, Pak? Nabi Adam nikmati di dalam surga. Semua nikmat fasilitas bisa dinikmati oleh Nabi Adam di dalam surga. Waktu sendiri, Pak. Dilihat-lihat kok kesepian gitu, Allah ciptakan Hawa, Allah ciptakan pasangannya, komplit sudah. Tapi namanya skenario Allah nggih. Nabi Adam terlempar dari surga karena apa? Al-hirs. Ada satu larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam, yakni mendekati dan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah. Ya. Wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani arsila fi ghanami bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Apa kata Nabi? "Ma dhi'bani ja'iani." Dua ekor serigala ja'iani, sing lapar banget. Ketika digabungkan dengan kumpulan kambing atau dimasukkan ke dalam kambing, ke dalam kandang kambing, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan manusia yang rakus terhadap harta dunia, kekuasaan, dan merusak agamanya. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Loh, kalau serigala niku Bapak Ibu dimasukkan ke dalam kandang kambing, pasti salah satu dari kambing itu akan dimangsa. Satu ekor sudah kenyang, kira-kira mau makan yang lain lagi enggak? Enggak, sudah cukup satu ekor saja. Oh, berarti sisanya enggak. Ya paling kambingnya takut tapi enggak dimangsa karena si serigala ini sudah kenyang. Tapi berbeda dengan manusia. Kalau manusia ini, kata Nabi dalam hadisnya itu, seandainya dia diberikan satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, ya, dia mintanya tambang nikel, Pak. Dikasih tambang nikel, mintanya batu bara lagi, Pak. Orang selesai-selesai.
Makanya kalau kita bahas tafsir At-Takatsur niku nggih. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Itu ulama mengatakan manusia itu tafakhuru bil amwali wal aulad. Bermegah-megah, berbanyak-banyak, aitakatsuru. Berbanyak-banyak dengan apa? Amwal, harta. Aulad, anak-anak. Bangga, Pak. Sampai kapan selesainya orang ini berlomba-lomba di dalam masalah dunia? Hatta zurtumul maqabir. Atau ulama mengatakan hatta dakhaltum al-maqabir. Kalau dia sudah masuk tanah, Pak, itu yang bisa menyetop, itu yang bisa menyelesaikan manusia itu dari kerakusannya terhadap harta, dunia dan sebagainya. Kalau dia sudah masuk tanah, hatta dakhaltum al-maqabir. Ini. Makanya hubban jamma, ya. Mereka yang namanya manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, cinta terhadap harta. Ini keadaan, ya. Hari ini banyak manusia, Pak. Sehingga nauzubillahi min zalik, ya. Kalau kita memelihara sifat rakus yang ada dalam hati kita ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya sekali. Sampai Nabi itu memperingati kepada kita, qalbus syaikhi syabun ala hubbusnataini. Hati orang yang tua renta sekalipun akan senantiasa muda di dalam mencintai dua hal. Apa itu? Tulul hayah. Kalau mikir umur panjang, ini hatinya akan selalu muda. Yang kedua, wahubbul mal, cinta terhadap harta. Walaupun orang sudah tua renta, Pak, tapi kalau mikir dua hal ini, hatinya selalu muda. Kepinginnya uripe panjang dan kepingin duitnya akeh. Itu. Walaupun tua renta. Betul apa betul niki nggih? Betul. Lain. Oke. Jadi sifat rububiyah manusia ini melahirkan banyak penyakit-penyakit turunan, gitu ya. Terus yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim al-hasadu, yakni dengki. Kalau menurut Ibnu Qudamah mengatakan amarah yang terpendam karena tidak mampu melampiaskannya akan kembali ke dalam hati kita dan dia keluar menjadi hasad. Dia kembali menjadi hasad, keluar menjadi dengki. Makanya kalau orang yang amarah, marah kepada seseorang, ya, orang itu mau baik atau tidak, dia tetap buruk di matanya. Karena memang sudah marah, Pak. Terus muncullah penyakit turunannya yang disebut dengan hasad, dengki. Saya tanya, apakah kita semua pernah mendengki? Ya pernah. Pernah, Pak. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal baghdha, kata Nabi. Penyakit umat sebelum panjenengan niku dua. Al-hasadu, dengki, wal baghdha, kebencian. Itu dari dulu, Pak. Dari dulu. Gitu. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Janganlah kita itu saling membenci, saling menghasad, saling taqata'u, memutuskan silaturahim. Ya. Kenapa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba yang bersatu. Karena penyakit-penyakit itu adalah amrodul qulub, penyakit hati yang akan memecah belah kaum muslimin. Nah ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang hasad,
Ini hasad, dengki kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, ya, la yanju minhunna ahadun. Ada 3 perkara yang tidak seorang pun selamat darinya. Apa itu? 1, az-zannu. Apa az-zann itu? Prasangka. Wattiyaratu, ramalan. Wal hasadu, dengki. Ini 3 hal ini orang susah lari darinya, Pak. Sebaik-baik orang, sesoleh-solehnya orang, susah lari dari 3 hal ini. Makanya kata Ibnu Qudamah itu ada 2 hal yang panjenengan ketika mendapatkan nikmat Allah, ada 2 respon dari orang lain yang melihat nikmat kita. 1, kalau kita mendapatkan nikmat, orang lain akan mendoakan kita. Apa doanya? Mudah-mudahan nikmatnya lenyap, mudah-mudahan modar. Kok dia terus yang dapat nikmat, aku orang. Ini orang pertama, Pak. Nah, ini yang disebut dengan hasad. Orang yang kedua akan mengatakan ketika melihat nikmat kita, Masya Allah, barakallahu fiik, semoga harta panjenengan barokah, nikmat yang diberikan oleh Allah niku barokah, dan semoga Allah memberikan aku nikmat yang serupa dengan panjenengan. Lah niki jenenge ghibthah. Ghibthah niku artinya apa? Iri sing terpuji. Jadi kalau yang pertama tadi respon hasad, yang kedua namanya ghibthah, iri sing terpuji. Berarti kalau ada orang mendapatkan nikmat, ketika terbersit hasad di dalam hati kita, istighfar, berlindung dari syaitan kepada Allah, dan doakan saudara kita, dan boleh kita mendoakan diri kita semoga mendapatkan nikmat yang serupa dengan saudara kita. Dialihkan, itu caranya. Sampai bahkan Nabi mengajarkan kita 3 hal. Nabi mengajarkan kita 3 hal untuk menjauhi atau untuk solusi bagi 3 hal tadi, penyakit yang tadi saya katakan. Apa itu? Salasun la yanju minhunna ahadun, az-zannu, tiyaratun, at-tiyaratu, wal hasadu. 3 hal ini kan susah kita lari darinya. Tapi kata Nabi, ketika 3 penyakit ini muncul di dalam hati kita, wa idza zananta fala tuhaqqik. Kalau panjenengan sudah mulai berprasangka, berpraduga, maka kata Nabi apa? Fala tuhaqqik, jangan mencari tahu kebenarannya. Nek bahasa ibu-ibu kayak aja kepo. Aja kepo. Misal kalau ada cerita dari orang diantarkan kepada kita, ke jerene jenengan bla 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 gitu kan, gitu ya biasanya nggih. Itu kalau masih jerene, Pak, kalau masih kata orang, jangan kita kepingin tahu kebenarannya. Fala tuhaqqik, kata Nabi, gak usah kepo. Semasih jenengan belum mendengarkan di telinga jenengan sendiri orang itu yang ngomong, oh berarti ini anggap saja angin lalu. Sehingga apa? Kita tidak nambah penyakit di dalam hati kita, tidak nambah pikiran di dalam kepala kita. Loh, sekarang kenapa orang tuh banyak yang stres, mentality disorder? Karena apa? Salah satu sebabnya memusingkan masalah orang, Pak. Wong masalahnya dewek ora rampung-rampung. Ngapain kita mengurusi masalahnya orang atau memusingkan masalah orang? Loh, ini penyakit. Maka kata Nabi, fala tuhaqqik, jangan cari tahu kebenarannya kalau masih jerene. Jelas nggih? Nah, ini manajemen konflik diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di begitu mulianya Nabi, Pak. Ya, tidak mau tahu dengan hal-hal yang tidak penting atau kurang penting. Hanya buang-buang waktu kalau kita mengurusi hal-hal semacam itu. Seandainya berjam-jam itu kita isi dengan tadarus Al-Quran, Masya Allah, bisa berjuz-juz kita dapat, Pak. Baca kitab,
murojaah misalnya, Riyadhus Shalihin itu bisa berapa lembar kita baca itu, Pak. Betul? Ya, dibandingkan dengan mencari tahu hal-hal yang belum jelas. Ngeten nggih? Nauzubillahi min zalik. Nah, hari ini banyak yang seperti itu, Pak. Banyak sekali. Yang kedua, wa idza tatayyarta. Kalau panjenengan ditimpa tatayyur, tiaroh di dalam hati, famdi, maka lanjutkan urusan panjenengan, jangan dikait-kaitkan dengan keyakinan atau sesuatu was-was atau sesuatu syak yang muncul di dalam hati kita. Contoh tatayur niku napa? Lalu sekarang banyak di zaman modern ini, Pak. Ya, kita lagi jualan dening ora laku-laku ya. Apa gara-gara manuk ireng kaya sing hinggap tadi. Ini tatayur, Pak. Betul? Atau mungkin dalam contoh yang lebih modern hari ini, lagi berantem suami istri, ya saking keseleo padu, sampai istrinya ngomong atau suaminya ngomong, "Bu, kan jenenge ke rasi bintangnya apa sih kok keras temen?" "Oh, Scorpio," katanya. "Loh yo pada aku bisa Scorpio, pantesan ora beres-beres masalahnya," katanya. "Ah ini tatayur ini, Pak, tidak boleh." Jelas nggih? Nah, maka kalau ada muncul yang seperti itu, kata Nabi, jangan diperhatikan, lanjutkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata beliau, wa idza hasadta, kalau panjenengan ditimpa rasa hasad, fala tabgi, janganlah diterjemahkan dalam kezoliman. Jangan diterjemahkan ke dalam kezoliman. Karena kalau hasad itu diterjemahkan ke dalam kezoliman, wah sempurna sudah keburukannya, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu caranya, Pak. Ya contoh misalnya kalau kita mulai hasad, ya istighfar, minta pertolongan kepada Allah. Ya, anak tetangga montore anyar. Sebel panjenengan nanti parkir gembosi bebane, Mas. Ini gembosi bane kayak wis zalim niki, Pak. Udah zalim itu. Sudah terjemahannya kezaliman. Double dosanya itu, Pak. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, maka dari sifat rububiyah ini lahir kesombongan, kebanggaan, atau sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim yang 3 tadi, dan selanjutnya Imam Ibnu Qudamah mengatakan lahir juga cinta, sanjungan dan pujian. Lu hari ini apa-apa kan mencari validasi. Bahasa ibu-ibu itu mencari validasi katanya, kan gitu nggih? Iya. Kalau kita dulu kan mau melakukan satu kebaikan, ya sudah, melakukan kebaikan saja. Tidak ada niat yang aneh-aneh, maksudnya seperti zaman sekarang yang marak gitu loh, Pak. Betul. Loh sekarang itu, apalagi di era konten, Pak, di era media sosial itu, ya Allah. Di era media sosial itu kita diuji betul, Pak. Kalau benteng kita, hati kita ini tidak kuat, rapuh dia. Gitu. Rapuh dia, Pak. Maka menguatkan keimanan dan ketakwaan dengan ilmu itu program wajib, Pak. Program wajib. Ini. Karena sekarang banyak orang yang mencari validasi, Pak. Bukan mencari ridho Allah, bihusnin niyah lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah mencari validasi itu bisu'in niyah, niatnya orang apik, buruk. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Cinta dengan pujian, cinta dengan sanjungan orang lain. Bikin sebuah konten sosial misalnya, di-upload, ketika nggak ada yang komen, nggak ada yang like, kecewa. Dening orang nana sing like, dening orang nana sing komen ya, wis kesel-kesel, baksos. Nah kan ini. Lah ini karena cinta validasi, bukan karena Allah, Pak. Dan itu sebenarnya media sosialnya dengan algoritma itu yang mengajarkan kita tentang berbangga diri juga sebenarnya loh, kalau kita mau cari tahu lebih dalam lagi. Loh makanya banyak konten-konten kreator yang mohon maaf kadang-kadang kebablasan. Nah ini juga harus kita kritisi karena memang amalan itu akan sia-sia, Pak. Orang hasad aja katanya ya'kulul hasanat. Ini kata Nabi loh. Innal hasada ya'kulul hasanat, katanya begitu.
Hasad saja, dengki saja bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Apa orang eman-eman gitu loh. Apalagi ada hasad, ada sombong, ada riya, kepingin dipuji, mencari validasi dan sebagainya. Loh, hari ini memang zamannya begitu. Di media sosial kita melihat nongkrong di kafe, kopi sing gambar lob kayak dicekrek-krek gitu. Captionnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Kayak sombong apa sombong, Pak? Hah? Lah, ini kan antara hidup dan mati loh hati kita tuh, Pak. Loh, makanya ada ulama yang dipuji habis-habisan, dia nangis, Pak. Apa katanya? Engkau itu menciptakan suasana hatiku antara hidup dan mati. Coba, Pak. Pujian itu seperti anak panah yang menancap ke dalam tubuh kita. Makanya kalau memuji itu ya jangan berlebihan. Justru kita doakan yang bagus itu. Apalagi kalau tidak sesuai dengan faktanya. Nauzubillahi min dzalik. Ada tren, mobilnya anyar. Ya, dicekrek emblem yang ada di setirnya. Captionnya apa? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kayak pamer mobil apa pamer apa mau menampakkan captionnya. Kira-kira orang melihat apa? Jadi kata Nabi itu akhfa. Penyakit hati itu memang sangat lembut sekali, Pak. Nggak langsung dikatakan, indirectly. Tetapi pesannya terselubung, merusak relung-relung keimanan dan ketakwaan kita. Nauzubillahi min dzalik. Ini validasi hari ini, Pak, begitu. Maka algoritma media sosial itu yang mengajarkan kita mencari validasi memang. Bukan berarti terus saya katakan media sosial itu buruk, ya pasti ada baiknya. Tetapi di sini PR kita, pekerjaan rumah kita adalah kita menguatkan benteng kita ketika kita ingin hidup ya di dunia virtual itu. Jadi kalau benteng kita sudah kuat, ya insya Allah al-firaq bainal haqq wal batil, mampu kita bedakan sing bener, sing ora bener ndi gitu loh. Nah ini yang menjadi PR kita. Terus dari sifat rububiyah manusia lahir juga yaitu ingin menguasai kehormatan, kekuasaan, menguasai orang lain dan sebagainya. Makanya sifat rububiyah itu sifatnya Allah, Pak. Bukan sifatnya manusia. Jadi lahir nanti turunan-turunan penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Yang kedua, ada namanya sifat syaitaniyah. Sifat apa? Syaitaniyah. Nah, sifat syaitaniyah ini akan melahirkan sifat hasad tadi. Akan melahirkan sifat pelanggaran. Akan melahirkan tipu daya. Kan yang biasa tipu daya, hasad itu setan, Pak. Makar itu setan. Nah, orang yang memiliki sifat syaitaniyah ini melahirkan makar, kecurangan, ya, muslihat, kemunafikan, memerintahkan kepada kerusakan. Ini, nauzubillahi min dzalik. Kecurangan terutama, Pak. Kalau orang curang itu biasanya karena memiliki sifat setan. Allah tuh di banyak kesempatan dalam Al-Quran itu, ya, dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, wong sing curang kayak Pak. Itu disindir sama Allah, Pak. Lo curang mengurangi timbangan ini kan konteks ininya ya. Tapi kalau kita alihkan kepada yang lain, yang ngurangin macam-macam, Pak. Enggak cuma timbangan. Beli bensin seliter ternyata enggak sampai seliter lah, itu juga wailul lil mutaffifin, Pak. Sami ini kok. Ya. Beli apa saja kok ada kecurangan termasuk dalam hal ini. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan, menceritakan kepada sahabatnya, akan datang seorang laki-laki, dia adalah penduduk surga. Dia adalah kelak menjadi penduduk surga. Loh, kan penasaran para sahabat, Pak. Siapa laki-laki itu kok bisa dikatakan penduduk surga oleh Kanjeng Nabi? Datang laki-laki itu di satu lorong, di satu gang, Pak. Nabi mengatakanlah,
Laki-laki yang datang itu katanya langsung dikejar oleh sahabat. Mas, ngene mas sebentar katanya. Ya rojul katanya. Ya rojul, wahai laki-laki. Kami mendapatkan kabar panjenengan niki akan menjadi penduduk surga kelak. Amalan nopo yang panjenengan lakukan kok bisa disebut sebagai penduduk surga oleh Kanjeng Nabi? Ini sahabat penasaran, Pak. Apa kata orang itu? Amalan aku adalah aku tidak pernah melakukan kecurangan. Gish, tidak pernah melakukan kecurangan, wala hasadan, dan aku juga tidak pernah dengki dengan nikmat kaum muslimin yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah. Oh, angel gitu. Itu nggih. Nah, ini sifat syaitaniyah, ya, makar, curang, pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Yang ketiga, sifat hayawaniyah, sifat hewan, Pak. Manusia itu memiliki sifat hewan. Nah, sifat hewan ini darinya akan lahir apa? Muncul kerakusan. Nah, sing rakus niku kan binatang, Pak. Betul? Sing rakus niku binatang. Terus muncul ambisi syahwat, Pak. Ambisius terhadap dunia, syahwat perut, ya, dan syahwat di bawah perut. Di bawah perut itu kemaluan, Pak. Dua ini membahayakan laki-laki. Perut dan di bawah perut. Dan ini adalah sifat hewani. Sampai kata beliau mengatakan darinya lahirlah zina. Darinya lahirlah homoseksual. Nek bahasa sekarang tuh LGBT. LGBT itu lahir dari apa? Sifat hewan. Ya. Melakukan pencurian juga. Ini sifat hewani, Pak. Karena hewan tuh nggak punya akal pikiran, nggak tahu benar, nggak tahu salah. Kalau ada mangsa di depan, ya diambil walaupun punya orang. Nggak peduli, itu hewan. Lah hari ini terjadi pada diri manusia, iya, mencuri, mengambil harta orang lain demi memenuhi hawa nafsunya. Ini nafsu hewani. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, sifat-sifat hewan pemangsa. Kalau tadi sifat hewan, kalau ini sifat hewan pemangsa, lebih berbahaya lagi. Kata beliau, yang darinya akan lahir siapa? Amarah yang luar biasa, kedengkian yang luar biasa, menyerang manusia, memukul manusia lainnya, membunuh bahkan, serta mengambil harta mereka. Ini mereka pemangsa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini 4 sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, yang jangan sampai kita termasuk di dalamnya lah, ya. Kita betul-betul mawas diri, berlindung kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Ada pertanyaan? Ini sudah syuruk nggih? Oh, sudah lebih mungkin ya. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah ya. Semoga kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, bermanfaat bagi saya pribadi dan panjenengan sedoyo. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wa wakhtim lana husnul khatimah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.